الحمد لله الذي استدار الأيام بقدرته وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين. إنه سيدنا وشفيعنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم جميعا بتقوى. فاتقوا الله أيها الناس واستجيبوا لنداء الرحمن في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا أيها الناس بالتقوى في هذه الحياة الدنيا استعدادا واستقبالا للآخرة، كما نادانا سبحانه في قوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فاتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. عباد الله، جماعة جمعة رحمكم الله. Ketika kita mendengarkan seseorang berpulang ke rahmatullah atau datang ketentuan ajalnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di antara kita yang mengatakan semoga husnul khatimah. Dari sisi ucapan sebenarnya itu tidak tepat, karena yang akan didoakan husnul khatimah itu bukan orang yang telah meninggal, tapi orang yang masih hidup. Tetapi sekarang yang menjadi guru kan WA group dan media sosial. Tapi dari sisi bahwa ada keinginan kita agar saudara kita dan termasuk diri kita hendaknya mengakhiri kehidupan ini ketika ajal tiba, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita bahwa kita hidup di dalam kehidupan, berada di dalam ketaatan dan menutup akhir hayat kita dengan ta'ah. Iya, husnul khatimah adalah dambaan setiap insan mukmin. Tapi bagaimana untuk mencapainya? Dan seperti apa alamatnya? Kalau orang yang telah meninggal, selesailah sudah. Kita hanya berhusnuzon. Orang itu telah menutup hidupnya dengan ta'at, dan itulah husnul khatimah. Tetapi sebagai doa, itu tidak pada makamnya, tidak pada tempatnya lagi. Karena itu tidak ada petunjuk
Di dalam syariat kita mengatakan kepada orang yang telah meninggal, kepada kerabatnya, semoga husnul khatimah. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Dalam khutbah ini saya tidak ingin membahas tentang ucapan itu. Tetapi saya ingin menyampaikan salah satu alamat yang dikatakan oleh ulama sebagai tanda bahawa orang itu husnul khatimah adalah akhir kalamnya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Benar. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud rahimahullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, dia tentu masuk surga. Berdasarkan dalil itulah para ulama membangun kesimpulan bahawa alamat husnul khatimah adalah tanda, atau di antara tandanya adalah orang menutup hidupnya di saat dia sakaratul maut dengan kalimat tauhid. Nah, wahai kaum muslimin, ada orang mengatakan, semudah itukah masuk surga hanya dengan kalimat itu? Iya, modalnya. Tetapi ketahuilah, untuk bisa teguh lidah mengucapkan yang demikian, untuk bisa terhindar dari kesyirikan dan kesangsian akan ketauhidan di akhir hayat, ternyata tidak bisa dihadirkan begitu saja. Di dalam ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi, dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah katakan, yuthabbitullah alladhina amanu bil qawli thabit. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Al-qawl thabit adalah kalimat tauhid dalam penafsiran para ulama. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat kelak. Ternyata kalimat itu tidak begitu saja dia teguh di akhir hayat dan di akhirat kelak. Kalau dia tidak teguh di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kehidupan di mana orang-orang yang beriman harus meneguhkan kalimat itu di dalam diri kita, di dalam diri mereka, yaitu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita jangan biarkan kalimat itu usang, apalagi rusak di dalam diri kita. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaharuilah iman kamu. Usang-usang pabarui, lapuk-lapuk kajangilah kalau dalam terjemahan orang Minang. Jangan biarkan dia menjadi lapuk, jangan biarkan dia menjadi usang. Para sahabat bertanya, fa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Qala, kata Rasulullah, qul la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai kaum muslimin, itu kalimat singkat tapi punya makna. Nah, hari ini kalimat tauhid itu yang terus terancam, apalagi di penghujung tahun miladiah seperti ini. Begitu sederhana saja orang mengatakan bahwa
menjadi bahagian toleransi dalam kehidupan bernegara untuk mengucapkan suatu kalimat yang makna dan kandungannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah itu. Apa itu? Ucapan selamat atas perayaan orang beragama lain yang keyakinannya bercanggah dan bertentangan dengan kalimat tauhid. Selamat Natal, selamat ini, selamat itu. Bahkan terlibat dengan perayaan-perayaan yang akibatnya adalah membesarkan dan mengagungkan hari-hari perayaan orang-orang yang berakidah berbeda, bertolak belakang dengan keyakinan kita tentang la ilaha illallah. Ada pula yang mengatakan di hadapan pemimpin bangsa, tidak ada masalah kalau kita niatkan kelahiran Isa bin Maryam sebagai Rasul. Itu kata kemudian kata Bacari, semenjak kapan pula sejarawan Muslim mengakui bahawa Isa bin Maryam lahir tanggal 25 Desember, wahai kaum muslimin. Dan tidak sedikit orang yang membenarkan bahawa mengucapkan itu perkara kalimat, perkara sederhana, itu masalah muamalat. Kemudian didatangkan pula ayat surat Mumtahanah, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang yang tidak lam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu dalam agama. Itu muamalat, kalimat saja. Kenapa terlalu sempit? Ini pemikiran tidak moderat. Nah, karena itu sekarang berlomba-lomba orang memoderatkan cara beragama umat Islam dengan cara katanya moderasi beragama. Baik kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, saya ingin mengutip suatu peristiwa yang mungkin sudah bapak-bapak dengarkan juga, setidaknya untuk menyegarkan kembali di dalam fikiran kita semua. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau dari Al-Musayyab Ibni Hazm. Al-Musayyab Ibni Hazm adalah ayah dari Al-Imam Sa'id Ibn Al-Musayyab, yang merupakan guru dari Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga banyak meriwayatkan dari beliau. Nah, wahai kaum muslimin, apa kata Al-Musayyab Ibn Hazm? Al-Musayyab Ibn Hazm, lamma hadarat Abu Talib al-wafa, ketika Abu Talib dihadiri oleh kematiannya, artinya dalam kondisi sakarat, sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, paman yang selama ini telah mati-matian membela dakwah Nabi, melindungi beliau dari berbagai macam tindakan zalim dari kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi masuk, di samping Abu Talib ada dua orang tokoh musyrik, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Rasul kita berkata, "I'am, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, wa hajju laka biha indallah, aku akan membela engkau dengan sepatah kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi hanya meminta sepatah kata itu. Qul, i'am, wahai paman, qul la ilaha illallah,
ucapkanlah kalimat la ilaha illallah kalimatan sepatah kata saja, uhajju laka biha indallah, aku bela engkau, aku akan berhujjah untuk engkau, menjadi pengacara kalau dalam bahasa dunia, menjadi pembela engkau kelak dengan sepatah kalimat itu indallah, di sisi Allah. Tapi apa kata dua orang musyrik yang telah hadir duluan ini? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hai Abu Talib, apakah engkau benci, tidak suka dengan keyakinan agama yang telah dianut oleh bapakmu Abdul Muttalib? Wala yazalan, dua orang ini senantiasa yukallimanihi, Nabi berbisik sekali, dia berulang kali membisikkan itu. Akhirnya di akhir ayat Abu Talib berkata, ala millati Abdul Muttalib, saya berada di atas ajaran agama yang dianut oleh Abdul Muttalib, tidak masuk Islam. Melihat keadaan seperti itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La astaghfiranna lak ma lam unha anhu, wahai paman, aku akan memintakan ampunan untuk engkau selama saya tidak dilarang untuk melakukannya. Itu tekad Nabi. Tapi dengan catatan selama beliau tidak dilarang untuk memintakan ampun. Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113, apa bunyinya? Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut seorang nabi, begitu juga orang-orang beriman, memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun ada ikatan kerabat sekalipun. Meskipun uli qurba, ada hubungan kekerabatan. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah mereka terbukti tahu bahawa orang-orang musyrik itu di mana tempatnya, di neraka jahim. Mereka penduduk neraka jahim. Sedih Nabi dengan itu. Wafat tidak dalam keadaan muslim, tidak bisa dimintakan ampunan, padahal paman ini begitu sayang kepada beliau. Kesedihan Nabi akhirnya mengundang lagi penyebab turunnya ayat yang kedua dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang lebih tahu tentang siapa yang mendapat hidayah dan petunjuk. Wahai kaum muslimin, peristiwa yang seperti itu hanya perkara kalimat. Bukan perkara yang besar, perayaan kalimat. Sedangkan kalimat yang diucapkan oleh umat itu, yang mengatakan Tuhan punya anak, jangan dipandang enteng. Jangan dipandang enteng. Nah sekarang kita ucapkan selamat. Selamat atas apa? Perayaan mereka. Perayaan mereka itu atas keyakinan bahwa lahir seorang putra, anak dari Tuhan. Apakah sesederhana itu kalimat itu? Tidak.
Perhatikan surat Maryam ayat 98 sampai ayat 88 sampai ayat 90. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yanfatirna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Jadi mengatakan Tuhan punya anak itu menurut Al-Quranul Karim, mereka mengatakan Allah Ar-Rahman memiliki putra, memiliki anak. Sesungguhnya kamu yang mengatakan yang demikian telah mendatangkan kemungkaran yang sangat besar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hancur luluh karena perkataan yang demikian. Nah, terus datang seorang muslim mengatakan selamat hari Natal. Wahai kaum muslimin, di mana kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan? Nah, kalau ingin kalimat itu menemani kita di dalam kita sakratul maut, teguhkan di dalam kehidupan ini. Jangan biarkan dia goyah. Dan perlu kita ingatkan kepada penguasa, pejabat, siapapun di negeri ini yang tiap sebentar bicara toleransi. Cobalah merenung apa hal-hal yang patut anda semua masukkan ke dalam toleransi, dan mana perkara-perkara yang harus kalian tundukkan kepada lakum dinukum waliyadin. Ada perkara yang itu toleransi. Mari kita bersihkan got bersama. Jangan hitung muslim non-muslim. Mari kita jaga komplek kita bersama. Tidak perlu hitung siapa yang Islam KTP, siapa yang tidak. Mari kita berdagang dengan cara yang benar, tidak melanggar aturan. Tidak ada batasan apakah harus dengan muslim saja. Islam telah punya garis tentang itu. Kalau memang negara ini negara yang berketuhanan dan berkewajiban untuk menjaga agama yang telah diakui sebagai agama di negeri ini, jangan paksa kaum muslimin. Baik dengan kekuatan maupun dengan sistem. Mengucapkan selamat hari raya orang berbeda agama tidak bisa dimasukkan ke ranah toleransi. Itu berada di dalam ranah lakum dinukum waliyadin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiru rabbakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Ibadallah, qala Allah tabaraka wa ta'ala tanbihan lana al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah indahu fawafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Wahai kaum muslimin, perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 39. Perumpamaan amalan orang kafir yang hanya bagaikan fata morgana. Orang yang haus mengira melihat air sehingga berlari berpacu ke arahnya, ternyata tidak menemukan apa-apa. Jangan jadi seperti itu. Ingat keteguhan kalimat tauhid harus
kita tancapkan dan kita pupuk di dalam kehidupan dunia agar dia teguh ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan teguh ketika kita berada di awal tempat yang kita huni dalam perjalanan akhirat kita. Di mana? Di alam barzakh. Bapak-bapak jamaah Jumaah rahimakumullah, ada suatu kebiasaan Nabi SAW yang menjadi sunnah sampai hari ini. Diriwayatkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Al-Bazzar rahimahumullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbita fa innahu al-an yus'al, kata Nabi. Rasulullah kalau selesai menguburkan mayit, menguburkan jenazah, beliau berdiri di atas kubur itu, di sekitarnya. Kemudian beliau berkata kepada pelayat yang mengantarkan, yang menguburkan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampunan untuk saudara kamu sekalian yang telah dikuburkan ini. Wasalu lahu tasbib, dan mintakan agar dia teguh. Teguh apa? Menjawab pertanyaan. Fa innahu al-an yus'al, sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Nah, modal utama untuk menjawab pertanyaan malaikat di awal tempat yang kita huni dalam proses perjalanan akhirat, yaitu di alam kubur atau alam barzakh, adalah kalimat syahadat, yang intinya kalimat tauhid. Karena yang ditanya oleh malaikat yang kita kenal dengan Munkar dan Nakir itu adalah Tuhan, siapa Rabbmu dan siapa ini orang yang diutus oleh Allah, kenalkah kamu, yaitu Rasulmu. Nah, karena itu jangan bermain-main dengan kalimat itu. Bentengi dari segala hal yang merusak. Karena konsekuensinya tidak hanya sebatas di dunia, berdampak nanti ketika sakaratul maut, dan berdampak ketika kita telah melalui proses perjalanan di alam barzakh. Wahai kaum muslimin, itu suatu yang mengerikan. Karena itu Utsman ibn Affan apabila melihat kuburan menangis. Waqila, dan ada yang berkata kepadanya, disebutkan di dekat engkau tentang neraka, tentang akhirat yang lain, engkau tidak menangis, tapi ketika di depan kuburan, apa yang kau tangiskan? Dia teringat dengan sabda Rasulullah, ma ra'aitu manzaran afza' minal qabr. Tidak ada saya melihat suatu pemandangan yang begitu mengerikan, mencemaskan dibandingkan dengan kuburan. Kenapa? Karena itu awal manzilah min manazilil akhirah. Itu adalah awal tempat yang akan ditempuh dalam proses perjalanan orang di akhirat kelak. Apabila dia lolos di sana, fakana ba'dahu akhaf, yang sesudah itu akan ringan. Tapi kalau tidak lolos di alam barzakh, maka yang setelah itu akan lebih dahsyat kesulitan yang dia lalui. Nah, modal untuk berada di situ adalah kalimat tauhid. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, dalam khutbah ini saya ingatkan, ingatlah pesan Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Nah, banggalah dengan keislaman kita, teguhlah dengan kalimat tauhid kita, bentengi diri kita dan anak cucu kita dari pengrusakan akidah, dari mencampur baurkan, mencampur adukkan keyakinan antara iman dengan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal